Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hampir 2 tahun lamanya kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menekan penularan virus tersebut. Salah satunya dengan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atas pembukaan akun media sosial berupa kanal YouTube RSKK Channel. Semoga dengan adanya kanal ini dapat membantu program pemerintah dalam memberikan edukasi dan informasi kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sukses selalu untuk RSKK Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Fungsi ginjal kita ini apa sih, Dok? Kenapa harus benar-benar dijaga? Penyakit ginjal itu juga komorbidnya COVID ya, Dok? Betul? Iya, betul. Jadi fungsi ginjal itu adalah mencuci darah supaya darahnya selalu bersih. Kalau ginjal nggak berfungsi, sampah-sampah di dalam tubuh akan meningkat, menyebabkan badannya nggak enak, gitu ya, menumpuk. Halo sahabat RSKK, beberapa waktu yang lalu kita memperingati bersama-sama setiap minggu kedua di hari Kamis bulan Maret setiap tahunnya, yaitu World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia. Nah, hari ini spesial sudah hadir bersama dengan kita di sini ada Dr. Dodo, spesialis urologi dari RSKK. Dr. Dodo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Sehat, Dok? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ginjalnya juga sehat. Harus. Saya juga insya Allah sehat juga, Dok. Dok, kemarin beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama memperingati Hari Ginjal Sedunia. Yeah. Tema di tahun ini adalah menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk perawatan ginjal yang lebih baik. Yeah. Ini maksudnya gimana sih, Dok? Jadi gini, Mbak Mei, kita memperingati Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day itu mengingatkan kita bahwa ginjal itu sangat penting, sangat vital, ya. Jadi mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa ginjal itu adalah organ yang sangat vital dan sangat penting. Ya. Makanya kita harus bisa menjaganya, ya, menjaganya jangan sampai terjadi gagal ginjal. Iya. Ya. Sudah tahu Jangan hal sampai, penting, harus dijaga biar nggak gagal ginjalnya, ya, iya. Dok. Jangan sampai menambah pasien-pasien yang sudah gagal ginjal. Oke, tapi kalau kita harus tahu juga, tentunya juga sahabat RSKK harus paham fungsi ginjal kita ini apa sih, Dok? Kenapa harus benar-benar dijaga? Dan kalau tidak salah nih, Dok, ginjal ini juga salah satu penyakit ginjal, itu juga komorbidnya COVID ya, Dok? Betul? Iya, betul. Iya, gagal ginjal adalah salah satu komorbid dari COVID. Iya. Jadi fungsi ginjal itu adalah mencuci darah supaya darahnya selalu bersih. Ya. Jadi makanan yang kita makan itu dikeluarkan berupa kotoran kan? Ada kotoran yang berupa padat, ada kotoran yang berupa cair. Kotoran berupa cair itu berupa urin itu. Di situ ada sampah-sampah dalam tubuh, urium, kreatinin, itu dikeluarkan oleh tubuh. Yang bertugas mengeluarkan sampah-sampah itu adalah ginjal. Ya. Kalau ginjal nggak berfungsi, sampah-sampah di dalam tubuh akan meningkat, menyebabkan badannya nggak enak gitu semua, ya, menumpuk. Iya, menyebabkan badannya nggak enak semua. Iya. Itu tadi, jadi makanya kenapa kita bilang organ ginjal ini jadi salah satu organ yang vital dan sangat penting. Betul, gitu ya. Iya, harus mencuci darah setiap harinya gitu, iya, ya, Dok. Betul. Tapi kalau kita bicara nih, ada beberapa nih ya, sebelum akhirnya di stadium akhir kita sebut sebagai gagal ginjal gitu. Terkadang orang belum mengetahui saya sakit ginjal nggak ya gitu. Tahu-tahu ternyata udah stadium lanjut gitu. Iya, makanya itu wajib untuk kontrol. Harusnya setiap apa, Dokter? Gini, ya,
general check up itu 1 tahun atau 6 bulan sekali, 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Ya, di situ diketahui apakah pasien itu punya penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, atau penyakit ginjal. Ya, sebabnya penyebab gagal ginjal yang paling banyak itu adalah yang pertama kencing manis, yang kedua darah tinggi, yang ketiga baru batu ginjal. Ini nih penyebab gagal ginjal, kencing manis, kemudian darah tinggi, satu lagi batu ginjal. Batu ginjal. Iya. Kenapa bisa akhirnya terjadi hal ini, dokter? Gini, karena kalau kencing manis dan darah tinggi itu menyebabkan mikroangiopati atau merusak pembuluh darah kecil, darah kapiler yang kecil di ginjal, akhirnya ginjalnya rusak. Kaitannya itu. Iya. Tapi kalau batu ginjal, batu yang menyumbat itu menyebabkan sel-sel ginjal, nefron-nefron dari ginjal itu banyak yang mati. Itu yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi artinya sahabat RSKK dan kita semua harus minimal tahu lah setiap tahunnya kita check up dulu gitu kan, kita medical check up, biar tahu ada masalah apa sih di tubuh kita. Jangan sampai udah terlambat ya, Dok. Iya. Tapi yang selama ini ditemui sama dokter Dodo seperti itu. Banyak kan orang pencegahan kan lebih baik daripada pengobatan. Ini deh, pencegahan. Harusnya untuk pencegahan supaya kita nggak sampai gagal ginjal dan sampai gagal ginjal. Dan nggak ada kalau punya komorbid, kalau punya penyakit keturunan kencing manis, banyak penyakit keturunan darah tinggi, itu supaya kontrol terus ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung, supaya darah tinggi dan kencing manisnya itu terkontrol terus. Kalau terkontrol terus, ginjalnya awet. Tapi kalau nggak terkontrol, ginjalnya cepat rusak. Gitu. Jadi kalau untuk pencegahan yang bisa kita lakukan nih, Dok, jangan sampai kita sudah di stadium lanjut dan akhirnya gagal ginjal. Kita yang bisa menjaga kesehatan ginjal kita sendiri harusnya melakukan apa saja, dokter, sehari-harinya? Mungkin menjaga pola hidup yang seperti pola hidup sehat, termasuk minum air putih. Minum air putih? Iya, boleh kopi, boleh teh boleh. Tapi kopi itu jangan diminum. Tapi namanya kopi itu bukan diminum yang betul. Tapi disesap sedikit aja. Jadi minum-minum yang kental-kental itu sedikit aja. Kalau minum air putih yang banyak, nggak dilarang. Kopi, teh itu nggak dilarang. Sirup juga nggak dilarang. Tapi minuman yang kental itu sedikit aja. Minum yang banyak adalah air putih. Ya, kenapa kopinya begitu, disesap Dok? Aja. Gimana? Kenapa begitu? Maksudnya kaitannya dengan karena ginjal gini, kita gimana? Semakin banyak kita minum air putih, fungsi kerja dari ginjal itu semakin ringan. Kalau kita terlalu banyak minum yang kental, kerja ginjal berat. Gitu. Jadi itu, makanya kenapa kita sering banget dengar harus minum air putih yang banyak ya. Ini sahabat RSKK yang masih males minum air putih nih, Dok. Iya, minum air putih itu pola hidup sehat, memperingan fungsi kerja ginjal. Iya, supaya ginjalnya awet, ginjalnya bertahan lama dan sehat. Iya. Kalau untuk normalnya, Dok, kebutuhan air itu gimana, Dok? Seberapa banyak? Jadi yang paling tepat itu kita ngukur produksi urinnya 2 liter sehari. 2 liter. Jadi kalau kita berkeringat, berarti minum kita harus lebih banyak dari 2 liter. Ya. Kalau dalam waktu terapi bisa 3 liter. Harus lebih banyak lagi. Iya, sebelum punya penyakit-penyakit yang gagal ginjal, sebelum punya penyakit yang gagal jantung, itu sudah dilarang nanti minum air putih. Sebelum punya penyakit gagal-gagal yang itu, sekarang masih sehat, minum air putih yang banyak. Biar tetap awet ginjalnya. Sebelum ada kegagalan berikutnya, ya, Dok ya. Makanya yang hal begitu simpel, sederhana sekali sebenarnya kita harus sering minum air putih. Itu ya, Dok ya. Ini tadi alasannya sudah Dokter Dodo sampaikan. Selain minum air putih, Dok, kebiasaan apa yang membuat sehat ginjal kita? Minum air putih, olahraga. Olahraga memperlancar peredaran darah, memperlancar peredaran darah ke ginjal juga, memperlancar peredaran darah yang kecil-kecil di seluruh tubuh. Ya. Jadi olahraga yang bagus itu 30 menit tiap hari. Tiap hari ya, Dok ya? Tiap hari 30 menit. Minimal 30 menit. Tapi harus disesuaikan dengan usia dan kesanggupannya. Betul. Gitu ya? Iya, jadi kalau usianya sudah cukup tua, jangan lari lah. Ya, jalan cepat.
Kalau nggak kuat jalan cepat ya jalan sehat. Oke. Gitu. Iya, disesuaikan dengan fisiknya. Kalau nggak kuat jalan sehat, jalan santai dong. Jalan santai. Kalau masih muda seperti Mbak Mai gini lari kuat, iya kan? Jogging. Oh, yang high impact ya dok, kalau masih muda-muda gitu. Trail running gitu kuat, masih naik gunung trail running. Iya, masih benar, muda sebabnya. Oke, jadi selain minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, kemudian berolahraga 30 menit per hari ya setidaknya ya dok ya. Iya, istirahat cukup. Istirahat harus cukup. Itu pola hidup sehat. Oke. Nggak merokok, nggak minum alkohol, nggak penyalahgunaan obat. Itu salah satu pola hidup sehat. Oke, dan sekarang bukan minum kopi namanya, tapi disesep kopinya. Iya, ini saya salah juga baru tahu kan. Karena memang kopi itu bukan diminum, tapi disesap. Jadi minum kopinya sedikit, minum air putihnya yang banyak. Iya. Oke. Dok, kalau biasanya nih orang-orang yang merasa, oh kayaknya ada kecurigaan di tubuhnya kalau ginjalnya kenapa-napa tuh ada nggak sih gejalanya dok? Ada. Ada. Apa nyeri saja, pinggang. Dok? Nyeri pinggang. Iya. Jadi gini, ginjal itu ada warningnya. Jadi kalau ginjal tersumbat itu nyeri pinggang atau kolik. Ya. Kalau nyeri pinggang kolik itu ginjalnya kesakitan nyeri pinggang gini. Itu ginjalnya sudah ngomong, saya sakit. Ya, saya segera ditangani. Iya. Makanya segera berobat ke dokter atau periksa untuk diketahui adakah penyumbatan dari ginjal. Kalau ada penyumbatan dari ginjal, segera dilakukan disobstruksi atau membebaskan penyumbatan itu. Sebabnya kalau ditunda 1 minggu, ginjalnya sudah banyak yang rusak. Ginjalnya 2 minggu, ginjalnya rusak semua sudah. Jadi obstruksi total, penyumbatan total ginjal selama 2 minggu itu nefronnya sudah hampir semuanya mati. Itu yang menyebabkan gagal ginjal. Gejala yang mudah kita amati adalah nyeri pinggang ya dok. Iya, nyeri pinggang. Itu selama intensitasnya berapa kali dok? Mungkin yang perlu kita curigai mungkin sehari-hari kok nyeri pinggang selama seminggu terakhir atau berapa lama gitu? Iya, jadi beberapa hari sampai 1 minggu segera periksa. Jangan tunda sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu nyerinya hilang, tapi ginjalnya rusak. Bisa makin ini ya, parah juga ya dokter ya? Iya, nanti ya? Ya itu menyebabkan jatuh ke gagal ginjal. Makanya itu dijaga, jangan sampai banyak yang jatuh ke gagal ginjal, jangan sampai nambah jumlah pasien-pasien yang gagal ginjal. Nah, itu nih yang sesuai dengan sebabnya temanya juga ya. Mesin hemodialisa yang di rumah sakit kita itu ada berapa? 16 penuh. Gitu loh. Berarti semakin banyak jumlah yang gagal ginjal. Itu kita jaga supaya makin turun jumlah penderita gagal ginjal. Dan apalagi sahabat RSKK yang nonton kita hari ini ya, semoga nggak sampai gagal ginjal dan harus kita berjaga jangan sampai ya. gagal ginjal untuk dijaga. Oke, dok, kalau pengobatan nih untuk mereka yang mempunyai masalah dengan kesehatan ginjalnya, gimana selama ini? Pengobatannya ya dijaga, gula darah termasuk harus diregulasi, dinormalkan. Darah tinggi juga harus dinormalkan. Kalau ada batu, batunya harus dibersihkan, dikeluarkan supaya ginjalnya tetap sehat, tetap awet. Tapi kalau sudah yang jatuh ke gagal ginjal, ya sudah cuci darah. Ya, cuci darah pilihannya itu ya, dengan hemodialisa atau peritoneal dialisa. Selain ada pengobatan lagi yaitu transplantasi ginjal. Jadi ginjal itu bisa dicangkok. Iya. Itu bisa dibilang sudah pilihan paling akhir ya, paling dok? Akhir. Kalau sudah gagal ginjal ya sudah cangkok itu. Daripada cuci darah seumur hidup. Iya. Jadi kalau darah cuci itu darah seumur itu hidup. Kalau sudah cuci darah itu seumur hidup. Dilakukan selama berapa kali, dok? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selamanya seumur hidup. Wow. Ya. Ngeri kan? Ngeri sekali. Makanya untuk kita yang sekarang masih diberi kesehatan ginjal dengan sangat baik, dijaga dengan baik ya dok. Gampang sekali, minum air putih yang cukup, olahraga, istirahat yang cukup juga. Dokter, tentunya nanti untuk sahabat RSKK yang setidaknya memiliki masalah dengan kesehatan ginjalnya, bisa langsung datang nih di RSKK. Nanti ada dokter Dodo. Di RSKK ada dokter penyakit dalam, internis, ada dokter jantung, ada saya sebagai urologinya. Oke, dan kami siap untuk membantu ya dokter ya. Dok, terakhir nih, boleh dong kasih satu closing statement sekaligus juga pesan untuk sahabat RSKK supaya menjaga kesehatan ginjalnya. Silahkan dokter. Iya, jadi menjaga
organ vital atau organ yang sangat penting itu adalah sebagian daripada iman. Ya, kita mensyukuri dari pemberian Allah, kita diberi ginjal 2 itu sebagian daripada iman. Maka jagalah ginjal, jangan sampai terjadi gagal ginjal, sampai menambah jumlah pasien gagal ginjal, sampai menambah jumlah pasien yang harus hemodialisa atau cuci darah atau cangkok ginjal. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Dodo, spesialis urologi dari RSKK sudah berbagi banyak hal pada kita. Jangan lupa yang sudah nonton, ayo bersama-sama kita jaga kesehatan ginjal kita supaya sehat dan nggak sampai gagal ginjal ya dokter. Jangan sampai terjadi gagal ginjal, ngeri gagal ginjal itu. Iya, baik. Terima kasih dan sampai jumpa di program Tanya Dokter berikutnya.